Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Gufron MSI selaku dosen pengampu telaah materi pendidikan agama Islam MTS atau MA, tak lupa juga teman-teman seperjuangan yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, anugerah serta inayahnya sampai hari ini. Kedua kalinya, salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang nantinya semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya ditugaskan untuk melakukan teks video untuk memenuhi ulangan akhir semester yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Gufron. Ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin dari saya nih diganti dengan karena kita dikuin, tak kenal maka tak arif. Nah, ta'aruf sendiri adalah perkenalan. Nah, baiklah, perkenalkan, nama saya Maryam Febriani dengan NIM 2121077 dari kelas telaah materi PAI MTS MA kelas M. Passwordnya berjuang, beramal, bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan mengulas kembali mengenai materi yang telah saya buat, yaitu tentang sumber hukum Islam dan implikasi hukum Islam dengan kode E1 dan E2. Yang pertama itu sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini adalah bagaimana kita mencari tindakan dari suatu kejadian. Menurut Abdullah Al-Khalaf sendiri, yaitu telah ditetapkan bahwa dalil syara' yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah, yang ketiga itu ada ijma, dan yang terakhir itu ada qiyas. Kemudian dari hal itu, jumhur ulama juga telah sepakat bahwasannya 4 hal tersebut itu digunakan sebagai dalil. Kemudian bagaimana cara mengurutkannya? Jadi dalam mengurutkannya itu, pertama, jika apabila ada suatu kejadian, maka yang pertama kali dilihat hukumnya itu dari Al-Quran. Nah, jika ditemukan dalam Al-Quran, maka langsung dilaksanakan. Kemudian bagaimana jika di Al-Quran itu tidak ada, maka haruslah dicari dalam hadis atau sunnah. Nah, terus bagaimana lagi nih kalau hadis atau sunnah itu tidak ditemukan, maka apakah para mujtahid itu telah sepakat tentang hukum dari kejadian itu. Nah, kemudian jika tidak ditemukan pula juga, nah yang terakhirnya ada qiyas, yaitu bagaimana mengenai hukum berijtihad mengenai hukum atas kejadian itu dengan mengkiaskan kepada hukum yang memiliki nas. Kemudian adapun dalil yang menunjukkan urutan dalam menggunakan 4 dalil di atas antara lain itu terdapat dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faradduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian, bagaimana hikmah menerapkan sumber hukum Islam? Nah, ada beberapa hikmah yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu dijauhkan dari segala perbuatan yang maksiat. Yang kedua yaitu dijauhkan dari kesesatan. Yang ketiga yaitu menjadi muslim yang sepenuhnya atau tidak abal-abal
Dan yang keempat yaitu selamat dunia dan akhirat. Dua yaitu tentang implikasi hukum Islam. Itu tentang macam-macam hukum Islam sendiri, itu ada dua. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua itu hukum wajib. Yang saya tekankan itu tentang hukum taklifi, di mana ada 5 macam. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada sunnah, yang ketiga itu ada haram, yang keempat itu ada makruh, dan yang kelima itu ada mubah. Di mana yang pertama itu wajib, jika seseorang itu melakukan akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan itu akan mendapatkan dosa. Kemudian yang kedua itu ada sunnah, jika seseorang itu melakukan maka akan mendapatkan pahala, namun jika tidak melakukan itu tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian yang ketiga itu ada haram, di mana jika seseorang itu melakukan maka akan mendapatkan dosa, namun jika ditinggalkan itu akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat itu ada makruh, jika seseorang itu melakukan itu akan tidak mendapatkan apa-apa, namun jika ditinggalkan itu malah mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir itu ada mubah, di mana mubah sendiri itu boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, atau tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian ada 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama, 5 tujuan hukum Islam yang disampaikan Abu Ishaq As-Sanidi. Yang pertama itu memelihara agama, yang kedua itu memelihara jiwa, yang ketiga itu memelihara akal, yang keempat itu memelihara keturunan, dan yang terakhir itu memelihara harta. Motivasi untuk kali ini yaitu saya ambil dari dawuh Imam Syafi'i, yaitu barang siapa belum pernah merasakan pahitnya mencari ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu rintangan atau kegagalan, maka tetap ikhlas, tetap semangat. Karena untuk apa? Karena untuk mendapatkan satu keberhasilan yang luar biasa. Jadi jangan menyerah, semangat. Kemudian semoga yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.